beberapa yang nanti akan saya bahas. Mungkin ini saya bahas dari awal basic banget sampai nanti ada beberapa yang menjadi point of power-nya dari si MNC Trade itu sendiri. Oke, yang pertama saya akan bahas itu account info, kemudian ke setting sendiri mungkin ada beberapa yang mungkin nggak tahu gimana cara settingnya supaya nggak keganggu nanti dalam penggunaan MNC Trade. Kemudian dari portfolio mungkin ada yang belum ngerti, untuk yang masih baru belum ngerti cara baca portfolio, kemudian di portfolio itu ada apa aja. Kemudian ini nomor 4 ini adalah yang terbaru dari MNC Trade dan cukup powerful, yaitu speed order. Nanti seperti apa sih kekuatan dari speed order. Kemudian ada juga stock watchlist. Nah, jadi watchlist apa aja. Nah, watchlist itu kan kadang kalau saking banyaknya yang kita mau perhatiin gitu kan, ada yang mesti catatnya, ada yang satu catat di handphone, ada yang catat di kertas, apa segala macam, takut kececer kemana-mana. Nah, biar lebih rapi dan juga lebih gampang lihatnya, di MNC Trade itu ada list stock watch yang bisa kita gunakan untuk nanti mau ngapain sih, kita saham apa aja yang kita incar. Nah, itu ada semua di stock watch list. Kemudian kita ada menu terbaru juga itu research. Jadi MNC Sekuritas itu ada juga research dari MNC Sekuritas itu mengeluarkan setiap harinya daily saham-saham apa. Jadi kalau misalnya dari apa yang dari Tetra kasih, wah kayaknya kurang nih, mesti tambah lagi. Nah, ini bisa jadi tambahan juga untuk dari research. Kemudian di stock price nanti akan saya buat yang masih baru juga bisa dipakai, dan ada chart. Nanti ada juga tambahan di untuk yang suka copet-copetan, kayaknya market lagi kayak gini, demen copet-copetan, satu hari 35% keluar, nanti ada juga yang namanya trader view. Itu cocok banget buat para copet. Jadi nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, untuk mau tanya-tanya lebih lengkapnya nanti misalnya setelah ini ada yang masih belum lengkap, belum ngerti, saya kurang jelas, di MNC Sekuritas kita juga ada di sosial media, di Facebook dan Instagram, bisa di-follow @MNC Sekuritas. Jadi sosmed kita ini bukan cuma sosmed yang sebagai info-info gitu aja, tapi sosmed kita ini bisa juga sebagai kayak call center juga. Jadi nggak ngerti nih cara pakai aplikasi, nggak ngerti nih cara apapun itu yang berkaitan dengan MNC Sekuritas, bisa langsung di DM aja. Jadi daripada capek-capek telepon ke MNC Sekuritas, nanti nunggu atau mungkin hold-nya lama karena banyak yang nanya, jadi bisa langsung di DM ke Instagram atau di Facebook. Nanti pasti akan langsung dijawab secara cepat oleh admin dari MNC Sekuritas. Oke, langsung aja kita mulai yang pertama untuk aplikasinya. Saya ulang ya. Jadi yang pertama saya akan berikan adalah tentang account information. Account information ini tadi seperti saya bilang, ini adalah berisi data diri dari nasabah itu sendiri. Jadi nama, alamat, kemudian nama RDN. Nah, untuk yang masih baru dan belum tahu gimana cara top up atau store dana ke RDN, di investor account ini berisi nomor RDN. Jadi saya mesti transfer kemana sih? Jadi nggak usah capek-capek lagi catat save di tempat lain. Jadi cukup login aja ke aplikasi MNC Trade, maka akan keluar langsung nomor RDN di account information. Nah, kemudian ini di bank information itu adalah rekening pribadi. Jadi ketika nanti misalnya ada keuntungan, kemudian mau withdraw dana, nanti dananya itu masuknya kemana? Nah, ini ke sini nih, ke bank informasi ini, ke bank rekening pribadi yang kita daftarkan sewaktu kita melakukan pembukaan akun. Sisanya data kita pribadi sama email, nomor handphone, dan segala macamnya. Oke, ini untuk informasi aja. Kemudian ada lagi ke setting. Nah, di setting posisinya ada di sini. Kita bisa klik, nanti akan keluar ke sini. Nah, setting ini, jadi ada beberapa hal yang perlu saya highlight. Contohnya adalah di security. Di security ada save pin till application stop. Ini dicentang aja. Oh ya, by the way, saya mau kasih tahu dulu. Jadi untuk di MNC Trade New ini, tampilan yang ada di PC, laptop itu persis sama dengan yang ada di handphone. Jadi
Bapak Ibu nggak usah belajar lagi yang baru, tampilan di PC nanti tampilannya A, kemudian di handphone iOS atau Android-nya beda. Enggak, ini sama persis. Jadinya ketika udah bisa ngerti di laptop, pasti di handphone itu udah gampang banget. Karena cuma bedanya kalau di laptop kan atau PC lebih gede aja, tampilannya lebih lengkap semuanya. Kalau di handphone kan nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian karena lebih compact kan dia. Tapi isinya sama aja, persis tampilan juga sama. Oke. Nah, di setting ini ada save pin till application stop. Ini dicentang aja, maksudnya apa? Jadi ketika Bapak Ibu masukkan, ketika mau buy atau sell, kemudian mau cek portfolio atau mau lihat account info, itu pasti akan ada isi pin. Nah, jadi kalau ini kita centang sekali, makanya nanti selama Bapak Ibu belum close aplikasinya, ini Bapak Ibu nggak akan diminta berulang kali untuk isi pin trading Anda. Jadi langsung sekali isi, jadi bisa langsung kebuka semua tuh portfolio, kemudian buy and order semuanya bisa kelihatan. Oke, ini untuk yang security. Nah, ini untuk penggantian tema. Jadi kalau yang saya pakai ini adalah latar belakangnya warna hitam. Kalau nggak suka kayaknya kok gelap banget, nggak suka di matanya, ada lebih terang warna hijau. Ini bisa diklik, diganti. Ini hijau, ini warna biru, ini warna merah, ini warna putih. Bisa disesuaikan, mungkin punya warna favorit. Kemudian tinggal di-apply. Jadi ketika sudah di-apply, udah langsung ketemu maunya yang mana. Oke. Setelah itu kita ada portfolio. Nah, di portfolio ini kita untuk yang masih baru dan belum tahu, di portfolio ini kita untuk ngecek keadaan saldo, misalnya habis top up, kita uangnya masuk kemana sih? Kemudian portfolio kita udah belanja saham tertentu, udah kebeli belum nih saham-saham saya? Itu semuanya ada di portfolio. Kemudian cash yang bisa saya tarik, jumlah nominalnya berapa? Kemudian mau lihat ada outstanding atau ada apapun, ini semuanya bisa dilihat di portfolio. Oke. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang penting harus dilihat adalah di cash on T+2. Apa? Karena ini adalah cash on T+2, ini artinya adalah dana yang sudah settle, yang sudah siap untuk Bapak Ibu transaksikan, baik beli saham ataupun mau withdraw dananya. Jadi mau withdraw dana habis jualan saham itu harus settle dulu di T+2. Jadi nggak bisa hari ini jualan saham terus ada keuntungan misalnya 1 juta, terus 1 jutanya hari ini mau ditarik, itu belum bisa. Jadi ada waktu namanya yang mesti settle dulu, T+2. Jadi harus dilihat dulu di cash on T+2, itu adalah nominal yang bisa Bapak Ibu transaksikan beli saham ataupun mau di withdraw ketika ada keuntungan. Oke. Nah, untuk kemudian yang remain trading limit. Ini trading limit ini adalah dana talangan yang diberikan oleh MNC Sekuritas kepada Bapak Ibu, bisa digunakan untuk Bapak Ibu transaksi. Besarnya yaitu 1:2. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu setor dana 10 juta, bisa ditransaksikan, ada tambahan lagi 10 juta, jadi total 20 juta. 10 juta cash pribadi, 10 juta lagi itu dana talangan. Nah, namanya juga dana talangan atau dana pinjaman, itu pasti akan ada bunganya. Nah, ini hati-hati untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali trading, saran saya lebih baik jangan menggunakan trading limit dulu, gunakan aja cash dulu yang Bapak Ibu punya. Jadi kalau store 10 juta, ya udah belanjanya 10 juta. Nih, ada di sini. Jadi jangan gunakan limit. Oke. Kemudian ini adalah kode saham, portfolio saham apa aja yang sudah dimiliki. Ini kode saham, jumlah lotnya, harga last itu harga market saat ini, average ini adalah harga modal, gain or loss ini nanti apabila ada keuntungan atau kerugian dari hasil pembelian saham, jadi average dikurangin dengan harga last saja. Jadi kalau misalnya modalnya lebih kecil, artinya gain. Kalau modal lebih besar berarti ada loss-nya. Ini masih sifatnya ini adalah unrealized gain or loss. Selama belum dijual, belum terjadi loss ataupun gain. Kemudian ini presentasinya, dari presentasi gain or loss-nya itu berapa persen untung atau ruginya. Market value ini adalah jumlah value nominal yang Bapak Ibu belanjakan. Oke, untuk portfolio gambarannya seperti itu.
Nah, yang menarik ini adalah tampilan speed order. Oke, nampaknya sudah banyak pertanyaan. Om Luko mungkin pertanyaannya nanti ya, kita kumpulin dulu ya. Di akhir presentasi baru kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Nah, untuk speed order ini adalah yang baru nih, tampilan speed order. Contoh nih, saya ambil. Speed order ini dari namanya aja udah speed order. Speed kita mengandalkan kecepatan untuk order. Kalau Bapak Ibu yang belum pernah pakai, jadi kalau misalnya kita pakai order biasa itu kan simple bang. Apa namanya, kita mesti kliknya double. Ini saya compare ya. Ini by order. Nih tampilannya beda ya. Ini perbedaan antara tampilan dari ini adalah order yang biasa kita pakai, ini adalah speed order yang saya mau jelaskan. Nah, bedanya di mana? Nah, ini di speed order ini kan ada bid dan offer. Nah, ini di sebelah kiri dan kanannya ini ada warna orange nih. Nah, warna orange ini adalah kita mau melakukan eksekusi beli atau jual, itu bisa kita tinggal satu klik aja. Contoh ya. Saya mau beli Telkom di harga let's say 29.50. Beli antri di 29.50, berarti saya tinggal lihat ke kiri, saya klik. Nah, ini akan masuk price-nya 29.50, quantity contoh 1 lot. Saya mau belinya berapa? Saya mau beli apa jual nih? Let's say saya beli, saya klik buy. Nah, akan muncul satu garis miring 0. Satu maksudnya apa? Ini ada open atau match. Jadi kalau yang sebelah kiri ini artinya open, yang sebelah kanan artinya match. Artinya di harga 29.50 saya mau beli, ini ada satu yang masih open atau masih antri, tapi belum ada yang match. Oke, begitu juga contoh saya taruh di harga lain, saya mau beli di 29.40, satu lot, saya klik buy. Contoh lagi. Kemudian saya klik lagi harga lain. Nah, saya dalam kasus ini saya mempunyai 3 harga antrian, 29.50, 29.40, dan 29.20 di antrian beli saya. Nah, speednya di mana? Nah, ini cukup dengan klik drag and drop aja nih. Jadi contohnya, 29.20 kayaknya kejauhan nih, saya mau pindahin. Ini di harga 29.20, di antrian 29.20 saya klik, terus saya drag nih. Saya mau pindahin ke atas misalnya ke 29.80. Pindah langsung nih. Yang 29.50 saya mau pindahin nih, misalnya saya pindahin ke sini ke 29.70. 29.40 juga saya pindahin nih ke 29.90. Nah, ini cukup klik drag and drop. Klik drag and drop, udah lebih gampang banget. Kalau yang ini juga saya mau pindahin nih, aduh ini kayaknya 29.70 kejauhan nih, saya pindahin ke atasnya. Jadi 2 lot antrian saya yang di harga 29.80. 29.80 ada 2, saya mau pindahin lagi ke atas. Jadi 3 lot. Jadi ini cepet banget nih. Jadi kalau di sini beda kan nih. Saya misalnya mau beli di harga 29.40. Saya klik dulu satu, baru confirm. Agak lama kan ini muncul nih. Jadi ada proses kliknya banyak banget. Kalau di sini cepet banget nih, saya mau pindahin. Nah. Ini kalau mau di sini kan mesti amen, klik lagi, panjang nih prosesnya. Nah, ini tinggal saya klik pindah-pindahin aja nih. Pindahin lagi. Sesimpel itu. Nah, kalau nggak jadi, ini gampang. Ini ada warna merah, saya klik aja, ini akan ke withdraw semua nih tuh. Langsung hilang. Ini untuk withdraw yang ada di kolom sebelah kiri, yang ini untuk kolom sebelah kanan. Oke, contoh. Ini untuk yang beli. Contoh yang jual. Saya mau jual. Sorry. Kita masih beli dulu deh, biar gampang. Itu untuk beli yang satu persatu. Nah, kalau cara yang lainnya kedua, misalnya saya punya cash T+2, nominalnya sekian 69 juta, kemudian balance-nya 0. Artinya saya belum punya Telkom sama sekali nih. Nah, kalau saya mau beli Telkom dari cash yang saya punya, ini artinya saya mau all in nih. Ini di cash T+2, angka 69 jutanya ini saya klik drag and drop mau kemana. Nah, artinya dari cash yang saya punya, saya drag ke 2940 dapat 234 lot nih. Artinya saya all in dari cash yang saya punya, saya belikan ke saham Telkom di 2940, saya anterin. Oke,
Mau withdraw bisa diklik atau juga kalau enggak di drag and drop ke sini. Sorry. Tinggal kalau mau withdraw ke sini, semua ke withdraw. Oke, ini untuk beli. Untuk jual, contoh, saya punya Unilever. Nah, ini kelihatan nih, balance-nya saya punya 5 nih. Oke, saya mau jual antri, saya klik aja nih semuanya, saya pindahin ke sini misalnya, 6900. Kelihatan open sell saya 5 lot, belum ada yang match. Karena market sudah tutup juga, jadi nggak akan match, jadi mungkin besok baru bisa dipraktekin. Mau saya pindahin, tinggal klik drag and drop aja. Sama seperti yang kita lakukan di sebelah kiri, mau kita pindah-pindahin kemana juga bisa. Mau kita withdraw juga bisa. Oke? Atau kita mau jual parsial, kita klik. Kemudian kita mau jual berapa banyak? Dua lot misalnya kita jual. Ini ada buy and sell, jangan salah klik. Kita di sell sebanyak 2 lot. Kemudian di balance kita otomatis tadinya 5 lot ya total saya punya. Udah pasti karena dia udah pasang antri, udah pasti otomatis yang di balance kita berkurang 3 karena itu udah dipasangin. Oke, sama kalau misalnya saya mau cari harga lain, kita coba pasang satu-satu. Nah, balance saya pasti nanti akan 0. Nah, 0 kita udah punya pasang jual semua nih di saham Unilever. Sama kita bisa pindahin, kita mau amen harga dari harga 6825 saya mau pindahin ke 6800. Berubah. Ini juga bisa berubah. Saya drag and drop semuanya bisa berubah. Saya nggak jadi withdraw, tinggal klik yang warna merah. Semua ke withdraw. Sesimpel itu kalau mau Bapak Ibu mau beli jual di speed order ini cepat banget. Jadi untuk saham-saham yang lagi cepet banget, lagi rame nih ya, terutama yang rame biasanya cepet banget kan, bid offer itu pindah kiri kanan udah langsung klik pakai speed order itu udah gampang banget, nggak akan ketinggalan. Dibandingin kalau kita pakai order biasa, ya kalau lebih nyaman dengan order yang biasa karena ya udahlah saya santai kok, tradingnya nggak perlu cepet-cepet dapat, nggak perlu ini santai, oh ya udah. Tapi kalau misalnya pengen cepet dapat pakai ini speed order itu oke banget karena nggak ketinggalannya speednya lebih cepat masuknya dibandingkan dengan order biasa. Oke, itu perbedaannya. Jadi ini sangat powerful ini fitur baru dari MNC Trade yang sangat membantu Bapak Ibu dalam trading. Oke. Yang berikutnya, seperti saya bilang tadi saya ada stock watch. Jadi sebelum kita transaksi kita perlu pastinya mau punya inceran-inceran saham kita ada apa aja sih. Nah ini ada MNC recommendation. MNC recommendation ini adalah given nih dari research kita, researchnya tim MNC kasih tahu saham apa aja sih yang oke, hari ini bisa dikoleksi. Jadi ini ada kode-kode sahamnya. Kemudian ini ada target price-nya nih, dia kasih tahu target price-nya dan juga stop loss-nya. Jadi untuk beli masuknya kira-kira ya berarti sebelum target price ini berarti masih oke. Dan juga jangan lupa pasang stop loss-nya. Dan dia kasih tahu nih, oke ini adalah hari ini 16 April hari ini. Kemudian ini info-infonya high, low, bid volume-nya, bid offer dan segala macam ini informasi dari transaksi saham tersebut hari ini. Nah, gimana caranya kalau saya mau punya stock watchlist sendiri? Bisa nggak sih? Bisa. Ini ada tombol modify, ini bisa diklik. MNC recommendation ini diklik, kemudian pilih ke paling bawah. Ini ada stock watchlist saya nih, misalnya saya kasih nama gorengan, ada trading survival sama saham cuan. Saya mau kasih nama lagi, misalnya Bapak Ibu mau punya rekomendasi sendiri. Add new watchlist, dimasukin mau namanya apa, misalnya saham cuan banget misalnya. Udah kita confirm. Nah, ini kita pilih yang kita mau masukkan itu saham apa aja. Misalnya dari Tetra ada kasih saham apa aja nih, misalnya ada Adikarya. Daripada pilih ke bawah scroll jauh bisa diklik misalnya.
BBCA. Terus mau apa lagi, dikasih Unilever misalnya. Kasih lagi Telkom. Centang. Terus ada apa lagi, misalnya Adaro. Oke, confirm. Nah, udah muncul nih saham cuan banget yang kita bikin tadi. Nah, ini adalah saham-sahamnya nih yang kita punya nih. Ada Adaro, Telkom, Unilever, BBCA, dan Adikarya. Udah masuk. Nanti kalau mau ditambahin atau dikurangin tinggal klik modify stock. Nah, kalau mau nambahin tinggal diklik add stock. Mau nambahin apa? Astra Agro Lestari misalnya. Confirm. Confirm. Nah, Ali muncul. Kalau misalnya mau dikeluarin, sama klik modify stock, delete. Nah, mau delete apa? Misalnya BCA deh, BCA kemahalan, harganya nggak cukup modalnya, keluarannya percuma walaupun dia naik kayak gimana, nggak bakal kebeli. Dah, confirm. Nah, BCA akan keluar dari watchlist kita. Nah, ini kita bisa bikin watchlist sampai 20 saham lebih nih. Sampai ke bawah bisa panjang. Contoh yang saya bikin misalnya saham gorengan, nih saham-saham yang gorengan, yang jadi inceran saya, terus saya punya saham cuan nih, bisa banyak nih. Tuh. Nah, Bapak Ibu juga bisa bikin sendiri, jadi ngincer apa, saham apa, tinggal cek aja nih stock watchlist kita apa nih. Nah, ketika udah stock watchlist sudah ada, oh udah nih, ada yang kena sinyal beli, oke tinggal masuk aja ke split order, tinggal beli, masukin. Unilever, saya mau beli berapa, beli. Sesimpel itu, Bapak Ibu bisa punya catatan sendiri, bisa punya contekan, nggak perlu lagi buka-buka contekan lagi, atau jangan-jangan satu ditulis di kertas, nanti taruh di mana, kececer, bingung mau pilih ketika mau transaksi, mana nih catatan yang kemarin. Jadi dengan adanya stock watchlist yang sudah embed di dalam MNC Trade New, Bapak Ibu udah gampang banget untuk bisa cek saham-saham saya yang mau saya beli, saya incer tuh ada apa aja. Nah itu semua ada di sini. Hanya dengan satu aplikasi Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Oke. Ya. Nah kemudian ini ada tombol research. Nah, research itu nanti semuanya menunya ada di sini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu cari ada di mana aja. Kemudian ini shortcut key-nya. Nah ini untuk research-nya. Research ini ada setiap hari, seperti saya bilang, setiap hari dikeluarkan oleh tim research kami, bisa diklik, contohnya ini, saya klik, maka akan keluar research hari ini ada apa aja sih yang dipilih. Nanti dia akan ada bentuk PDF, bisa dibuka. Nah, PDF nanti bisa dibuka, bisa kelihatan sendiri. Oke, nanti ada informasinya apa aja yang diberikan oleh MNC Sekuritas. Oke. Oke, kemudian dari research ini juga termasuk yang baru di kami, jadi kami sedang nanti akan untuk research akan ada di Android dan iOS juga ada terbarunya, bisa dibuka lebih light lagi tampilannya dan juga lebih dinamis. Kita lagi kerjain, nanti akan launch segera di iOS dan juga Android, jadi tunggu aja untuk kita akan launch. Oke. Nah, kemudian kita ada stock price. Ini stock price sih standar sih ya, seperti yang kita udah biasa lihat. Saham-saham apa aja yang kita udah punya. Nah, dari stock price tampilannya ini juga bisa memberikan informasi banyak nih dari stock price untuk kita mau ambil keputusan untuk beli dan jual. Oke, saya akan jelaskan juga dari awal untuk Bapak Ibu yang masih baru mungkin bisa ikutin stock price-nya seperti apa. Informasi apa aja yang terkandung dalam stock price. Jadi ada harga last, terakhir ini penutupan di harga berapa, kemudian change ini perubahannya, hari ini naik atau turun, ini kenaikan atau penurunannya berapa banyak dan presentasinya berapa, kemudian harga previous,
adalah harga penutupan kemarin, open hari ini dibuka di harga berapa, high itu adalah harga tertinggi hari ini untuk saham tersebut di titik harga berapa, kemudian low ini adalah harga terendah hari ini yang dicapai itu di harga berapa, kemudian volume berapa banyak transaksi, jumlah lot yang ditransaksikan hari ini. Ini kalau value ini dari lot ini kalau dinominalkan, nominalnya berapa besar sih? Ini dalam satuan jutaan berarti 115.000 juta berarti 115 M. Ini average kurang lebih ya antara dari high dan low di rata-rata kurang lebih average-nya yang banyak ditransaksikan di harga kurang lebih di harga sekian. Oke, nah di stock price ini juga kita ada order book untuk Bapak Ibu yang senang sama bandarmologi bisa cek juga di broker summary hari ini untuk saham Unilever siapa aja sih yang belanja dan buang barang paling banyak, ini bisa cek ada kode-kode brokernya. Untuk yang bayar hari ini CS kode broker CS sebanyak 17.000 lot, untuk yang jual MS sebanyak 43.000 bisa dilihat. Terus ke bawah sampai yang terkecil. Oke, hari ini bisa dilihat juga berapa banyak yang buang. Di trade book ini adalah harga yang terjadi hari ini, untuk di harga tertentu ada berapa banyak sih yang transaksi. Contohnya nih, saya ambil di harga 6.800. Oh, frekuensinya itu ada 894. Cara bacanya maksudnya di harga 6.800 ada sebanyak 894 kali terjadi transaksi beli dan jual. Untuk jumlah volume maksudnya adalah jumlah lotnya, berarti dari 894 kali bolak-balik beli dan jual itu ada 9.800 lot. Kalau di value-in kurang lebih 6M. Oke, ini tick chart, ini pergerakan harga Unilever hari ini. Nah, ini kurang begitu jelas, nanti akan saya berikan yang jelasnya di trader view. Oke, kalau untuk yang kanan ini adalah today's done yang harga-harga yang terjadi hari ini. Nah, yang paling yang powerfulnya nih, ini ada data historical yang biasa saya suka pakai. Tentunya ini juga cukup powerful, saya mau share ke Bapak Ibu. Ini historical ini data-data transaksi yang terjadi, info-info yang terjadi dari hari ini sampai beberapa hari ke belakang. Tanggal 16, 15, 14 jadi ke belakang. Nah ini ada juga jumlah volume. Jadi mau lihat nih, biasa yang suka trading biasa suka pasti ngecek volume nih. Volumenya itu bergeraknya naik, turun, atau ya begitu-gitu aja sih. Nah ini bisa cek nih volumenya ada berapa banyak. Mau cek historicalnya juga bisa ada berapa banyak sih. Biasa kalau yang bandarmologi pasti suka ngecek volume nih. Bandar lagi banyak gak sih mau transaksikan di sini, ini bisa cek di volumenya. Atau mau masuk ke saham tertentu, biasa ngecek volume dulu. Untuk volume sekian ratus ribu baru saya beli, nah ini bisa dicek juga. Oke, informasi lain juga yang terkait dengan emiten juga ada di news. Kemudian ini yang suka, ini data-data emiten, dan juga yang suka dengan fundamental, ini data fundamental juga kita udah siapin di finansial. Kuartal 1, 2, 3, 4, atau mau yang tahunan juga udah ada. Tahun lalu mau lihat, nih bisa dilihat, book value, EPS-nya per, bisa dicek. Oke. Nah ini asing, ini ya suka lihat asing lagi beli atau jual. Oke, untuk stock price, informasinya itu untuk Bapak Ibu kalau yang pemula bisa cek stock price ini cukup powerful juga. Nah, yang berikutnya di tampilan chart kita ada tampilan yang baru, yaitu kita ada kasih yang namanya corporate action. Jadi setiap corporate action ini akan masuk ke dalam chart. Jadi untuk Bapak Ibu dividend hunter, kita kasih tahu nih. Jadi Unilever ada bagi dividen, ada tombol ini, ada logo huruf D-nya. Kemudian ini ada corporate action lain, S ini stock split. Jadi berarti di tanggal ini si emiten tersebut bagi dividen.
Kalau S berarti di tanggal ini terjadi stock split. Nah, Unilever melakukan stock split ini di tanggal 2 Januari 2020 dan membagikan dividen tahun 2019 di 2 Desember. Kemudian ini ada pergerakan sahamnya. Oke, ini untuk yang suka charting. Nah, yang suka dengan copet-copetan, ini ada namanya trader view nih. Ini trader view mungkin dari Om Luko juga mungkin suka sharing. Trader view ini fitur terbaru dari MNC Trade yang suka melakukan scalping atau day trade. Ini sangat powerful. Informasinya di sini tersedia banyak. Buat cocok juga sekali. Oh, yang suka bandarmologi juga masuk nih, karena di sini ada informasi broker yang mana yang lagi akumulasi, distribusi ketahuan dan harga modalnya dia juga kelihatan. Untuk yang scalping di sini kan ada charting untuk yang secara garis panjangnya untuk berapa tahun. Nah, ini adalah charting harian. Setiap hari ini pasti akan berubah. Jadi kalau hari ini yang terjadi hanya hari ini, jadi kalau besok yang ticker harian ini akan berubah sesuai dengan hari itu. Jadi nggak ada data historical yang kemarin. Kalau melihat historical yang kemarin adanya di sini doang. Oke. Nah, yang suka scalping mau copet-copetan bisa lihat dari sini nih. Dia tembus support atau resistance, kemudian bisa ambil di harga berapa, lihat nih ketahuan nih. Oh, ini lagi turun. Jadinya ayo udah kayaknya belum ambil dulu. Ini tampilannya sama kayak stock price, cuman dibikin lebih panjang aja, bedanya itu aja. Kemudian yang menarik untuk dilihat dari trader view ini adalah dari brokernya. Kita bisa lihat nih untuk Unilever itu lagi diborong sama siapa sih untuk beberapa seminggu belakangan ini. Ada broker CC lagi banyak belanja. Kelihatan juga nih harga average dia itu di 6.717. Jadi kalau kita let's say yang suka dengan bandarmologi, kita ketahuan nih CC ini termasuk bandar ini nggak sih yang beli banyak kasih misalnya let's say anggap aja iya. Atau kita mau lihat lagi yang lain modalnya di berapa sih? Oh di antara ya ini kurang lebih range-nya di 6.600 atau 6.700 lah ya range-nya. Nah, untuk harga yang sekarang, kira-kira kita dapatnya di harga ini kemurahan apa enggak sih compare to bandar gitu. Oh, harga sekarang tuh 6.675. Nah, sedangkan bandar sendiri tuh punya di harga 6.700. Jadi artinya kita, ternyata kita punya keuntung, kita punya harga dapat lebih murah nih kalau sekarang. Misalnya contoh ya, harga sekarang tuh lagi lebih murah tuh ternyata dari bandar gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan nih dari sini. Jadi yang suka bandarmologi mungkin ini lebih cocok banget nih. Jadi harga saya dapat lebih murah dari bandar, jadi lebih pede lah untuk beli emiten tersebut. Untuk yang suka bandarmologi. Nah, untuk ngecek lagi nih di harga atau mau kita lebih kecilin lagi skopnya. Di harga berapa sih yang lagi banyak diperdagangkan? Ini juga ada nih harga-harga yang ditransaksikan itu di harga berapa yang paling ramai. Kalau buy at offer artinya dia hajar kanan nih. Jadi harga-harga di harga let's say saya ambil contoh di mana nih paling ramai ya. Oh ini nih contoh nih. 6.650. Buy at offer artinya ketika 6.650 ada di posisi offer, ada sebanyak 19.000 lot yang langsung orang hajar kanan. Kemudian di harga 6.650 juga, di harga bid di sebelah kiri, banyak juga orang yang langsung hajar kiri, artinya buang barang. Nah, ini bisa dicek juga nih, lihat harganya, mau lihat nih, saya collect di harga sekian tuh kira-kira oke nggak sih? Nah, ini bisa dilihat juga. Kalau untuk yang tadi, ini cocok untuk orang yang suka bandarmologi. Ini informasi-informasi ini semua sudah dalam satu platform ini, nggak usah cek-cek lagi bolak-balik untuk cek broker, kemudian cek harga modal, kemudian cek lagi ke charting, karena chartingnya udah kita siapin di sini semua dalam satu screen Bapak Ibu di laptop. Oh ya, untuk informasi trader view ini nggak bisa di handphone karena terlalu besar, jadi hanya bisa di laptop. Jadi untuk screeningnya bisa dari laptop aja. Nanti ketika udah screening, kemudian Bapak Ibu mau pergi ke kantor atau di selama perjalanan mau transaksi bisa menggunakan handphone. Karena kan udah ada stop loss list-nya juga di handphone ya, jadi bisa langsung ditransaksikan di handphone.
Oke, Bapak Ibu, Om Luka, ini beberapa hal yang penting dari yang terbaru dari MNC Trade New yang powerful, yang mungkin saya bisa sharing ke Bapak Ibu semuanya. Ini bisa digunakan juga untuk, jadi fungsinya ini bisa macam-macam untuk Bapak Ibu yang suka dengan fundamental tadi udah kita siapin juga, yang suka dengan teknikal juga udah ada lengkap banget. Dengan teknikal ilmunya, mau ilmu copet, mau ilmu trading santai juga semua sudah tersedia dalam satu platform MNC Trade. Jadi cocok untuk semua trader, untuk investor cocok banget. Jadi trading di MNC Trade udah lengkap semuanya, nggak perlu gonta-ganti home lagi, satu layar. Menurut saya itu udah sangat membantu, apalagi dengan adanya speed order itu kita banyak mendapatkan juga orang-orang berasa useful banget dengan adanya speed order karena dengan kecepatan mereka trading lebih gampang. Kurang lebih begitu Om Luk yang Oke, bisa terima saya kasih sampaikan. Thomas. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan dari audiens ya. Iya, Yang boleh nih, pertanyaan, udah banyak banget. yang pertama, apakah chart bisa dimodifikasi? Kok tampilan volumenya yang dipresentasikan oleh Thomas dan yang di aplikasi saya beda? Gitu. Oh iya, ini saya nggak nampilin volume sih. Ini yang saya tampilkan hanya harga, chart harga dan juga chart MACD. Ini saya belum tampilkan yang volume. Kalau mau diubah bisa. Gimana caranya Thomas? Oke, ini di sebelah kiri ada tool and indikator, bisa diklik. Dari situ bisa, atau diklik kanan. Mau indikator bisa dipilih. Saya ambil dari sini, contohnya ini technical indikator. Saya mau nampilin volume. Jadi dengan klik kanan, add indikator, saya bisa gerak ke bawah, ini volume. Oke. Nah, ini volume nih. Oke, terjawab ya. Jadi caranya dari chart tersebut langsung diklik kanan untuk menambah atau mengurangi indikator ya. Ya. Oke. Sudah dijawab pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke watchlist yang dipakai di apps akan sync nggak ke di komputer? Sync. Akan langsung nyambung. Jadi apa yang kita punya dipasang di laptop akan langsung masuk ke di handphone. Sama. Oke, jadi kalau kita misalkan pagi-pagi di mobil kita modifnya di HP, kemudian sampai di kantor nyalain MNC Trade New yang versi desktop, itu watchlist-nya langsung sync dengan sendirinya ya? Yes, pasti. Oke, begitu ya. Lalu dari Imam, MNC stock list, watchlist diupdate setiap pagi sebelum jam trading atau diupdate setiap jam selama jam trading? Oh, sebelum doang. Jadi sebelum jam 9 itu udah ada, itu untuk satu hari. Jadi nggak akan berubah satu hari, besok baru berubah. Oke, jadi sudah terjawab ya. Jadi yang namanya MNC stock watchlist itu update-nya tiap pagi dan itu menjadi call action untuk hari itu aja ya? Yes, betul. Jadi call action-nya itu bisa untuk apa sih? Karena kan tadi dia kasih tahu tuh target price-nya segala macam. Pokoknya ya selama sebelumnya itu target price mungkin masih oke kali ya. Oke. Kemudian nilai di broker summary stock price beda dengan nilai yang ada di trader view. Yang mana menjadi acuan untuk menghitung akum dan distribusi? Saya bantu jawab ya. Kalau di stock price itu harian. Jadi hanya hari itu. Kalau di trader view itu tadi saya bilang dia tariknya agak panjang, kurang lebih 1 mingguan. Bukan itu Thomas. Kalau yang coba dibuka lagi yang stock price deh. Ini stock price. Jadi gini, kan ada broker summary nih. Nah, kalau yang di stock price itu di sisi kanan itu CS masih ada di sisi kiri juga. Betul. Jadi ini belum di netting. Ini untuk hari ini. Ya, ini belum di netting. Jadi kalau misalkan angka ini kalau dilihat ya, jadi CS sama CC muncul di kiri, CC muncul di kanan. Betul. Kalau di trader view itu adalah CC buyer sama CC seller di netting dulu. Betul. Yang paling banyak yang mana baru ditempatin. Betul. Di netting, betul. Jadi gitu ya. Yang mana yang dijadikan acuan itu adalah posisi netnya. Jadi yang dijadikan sebagai pegangan untuk teman-teman melihat akumulasi dan distribusi itu adalah di posisi net buy di trader view. Ya. Terjawab ya? Karena ini udah ketahuan lah dia lagi pas hari itu lagi banyak buy apa sell.
Gitu ya. Ya. Kalau drag dari balance ke kolom kanan sudah pasti sell kah? Nah, ini tadi Kalau Thomas yang untuk kalau speed drag, order. Kamu kan tadi drag, punya Unilever 5 ya kalau nggak salah ya. Kalau di drag dari balance ke balance, kanan itu pasti jual kan? iya, Iya, jadi dari balance di itu. Kalau di drag ke kiri bisa nggak? Bisa juga siapa tahu bisa ya. jual, tapi udah pasti akan langsung Di harga bid kan? best bid. The best bid gitu. Pasti kena Jadi, best bid. Jadi dalam contoh kasus ini Unilever misalnya, ini saya drop ke harga 6.600. saya drop ke sini nih misalnya nih 6575. Pasti langsung kenanya 6650 best bid. Ya. Jadi kayak dihaki di best bid. Iya, betul, hajar kanan hajar kiri aja. Jadi kalau Ya, gitu kalau ya. ke kanan udah pasti jual tapi antri. Antri ya. Ya. Gitu. Jadi terjawab ya. Ya. Kemudian berikutnya, kenapa di MNC saya menu speed order perlu dikonfirmasi ya? Tidak seperti yang dijelaskan. Oh iya, sorry. Nanti itu bisa diubah show confirmation-nya bisa di uncheck. Di uncheck itu gimana caranya? Aduh, ini saya udah uncheck, coba bentar. Ini kemarin itu soalnya saya udah uncheck sih. Mungkin di setting kali, Thomas. Bukan di setting, dia pas. Jadi jadi gini. Pas mau order nih, contoh aja ya, tes yang lagi nanti coba ya, soalnya saya udah langsung uncheck. Jadi ketika klik di satu ada masuk ke buy sell, ini ketika saya mau habis klik buy, dia akan muncul satu checkbox lagi. Nah, checkbox satunya lagi itu bisa di uncheck tuh untuk mau di show confirmation lagi apa enggak. Oke. Coba Om Luko punya udah di uncheck belum? Belum, saya lagi nggak buka soalnya. Oh, oke. Nanti bisa dicoba, itu bisa di uncheck. Jadi tadi ya sama seperti pin tadi ya. Jadi memang betul. Perlu ada intervensi terlebih dahulu supaya ketika dialog box-nya untuk melakukan order di speed order ini tidak harus dikonfirmasi ulang dengan memasukkan informasi tambahannya ya. Betul. Gitu. Nah ini nih, ya di setting ada nih Om Luk. Ya kan? Jadi di setting ada. Kemudian nih speed order confirm. Bisa show, bisa don't show. Nah kalau udah klik don't show berarti udah langsung tadi, nggak akan muncul lagi. Ada di sini ya. Speed order confirm. Gitu ya. Jadi kenapa di MNC saya perlu konfirmasi? Matikan perintahnya itu di setting dengan order confirmation-nya adalah don't show. Artinya apa? Tidak perlu dikonfirmasi ulang. Yes, karena kalau di show by default memang show. Ya. Tapi kalau teman-teman don't show itu sama kayak pin. Kalau pin ini tidak di save pin, by default ketika teman-teman itu berubah tab, itu dia minta pin baru. Ya. Kita input lagi ya. Gitu. Ya. Pertanyaan berikut, apakah speed order bisa dilakukan dari HP dan bagaimana caranya? Apa ditahan HP baru naik ke atas? HP bisa, cuman di HP nggak bisa drag and drop, jadi diklik, sistemnya klik dia. Gambarnya sama, kalau mau pokoknya diklik di harga tertentu klik, kemudian mau dipindah sebelum misalnya contoh ya di Unilever saya udah klik di 6.600 saya buy. Karena ini udah tutup, kan akan masuk di sini open 1 match 0 nih misalnya ya. Nah, untuk saya mau amen itu kalau di handphone itu dia belum mengenal drag and drop ya. Masih bingung dia nge-drag and drop. Jadi di harga yang sudah tadi kita anterin diklik dulu, kemudian dia ada pilihan amen. Nah, itu silakan diklik amennya, nanti pilih mau ke harga berapa bawahnya. Oke. Jadi memang sesuai dengan feedback saya selama ini untuk mereka yang hendak menjadi fast trader memang direkomendasikan untuk menggunakan laptop atau menggunakan komputer karena informasinya lebih komprehensif, kemudian menu-menunya juga lebih komprehensif sehingga actionnya bisa lebih gampang ya. Coba tuh kalau mau ngedrag and drop dari HP kan udah HP-nya kecil gitu kan, layarnya nggak gede.
HP-nya terus nggak kecil, ada jarinya gede lagi. mouse-nya, ya itu susah banget gitu loh. Jujur ngomong deh susah banget ya. Oke lanjut. Ya, Tolong dong dijelaskan menu advance sales order. advance. Sales order. Yang mungkin di order kan ada order ini ada super order, ada speed order, ada super order. Nah itu tuh. Yang super order nih. Iya, mereka minta penjelasan tentang super order Yang mungkin. mau yang mana nih? Ini aja deh. Yang biasa Break banyak order orang aja nanya, ya. break order. Ya, skenario. Jadi ini penting loh buat teman-teman yang swing trading ya. Misalnya swing trading itu mau nunggu retracement, kemudian mau nunggu breakout, mau nunggu segala macam. Nah ini gunakan menu break order ya. Silakan Ya. Thomas. Oke. Jadi ini cocok. Cocok untuk Bapak Ibu yang position trading atau swing trading tadi yang kayak Om Luke ngomong. Jadi ini ada skenario-nya. Jadi dengan menggunakan support and resistance. Jadi Bapak Ibu yang pakai aliran trading support and resistance ini cocok banget. Jadi ada menunya buy atau sell. Jadi sebelum masuk ke break order ini harus tentukan dulu support and resistance-nya. Jadi contoh saya mau beli saham ketika break resistance di harga sekian gitu ya. Contohnya Unilever, anggap aja Unilever ya. Saya mau beli Unilever kalau dia break di angka break 6.800 baru saya mau beli. Kalau nggak break 6.800 saya nggak akan beli. Contoh ya skenario-nya. Oke. Yang harus dilihat ini adalah di posisi condition. Jadi kondisinya dulu kita baca. Di kondisi itu ada dua macam. Ada yang hanya menggunakan price base, jadi harga doang, kita nggak peduli dengan volume. Kalau yang price and volume, jadi harga kita lihat dan volume kita lihat. Tapi biasanya price saja juga udah cukup. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang lebih konfirmasi lagi pakai volume, ini tinggal diklik aja. Ini kalau price base diklik, kalau mau price and volume bisa diklik, maka akan muncul nih volume. Saya akan jelaskan yang price base saja. Nah, di kondisi ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Jadi ini ada best bid price, ini kita klik. Saran saya, jadi langsung aja saya kasih tahu cara pakainya. Saran saya langsung pakai di harga last price. Kita mau beli, tadi skenario adalah ketika dia break di 6.800 baru saya akan mau beli. Ada tanda aritmatik sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Kita gunakan yang lebih besar. Harganya harus lebih besar dari 6.800 ini diketik. Nah, dengan kondisi ini, jadi ketika harga last price-nya lebih besar dari 6.800, baru saya mau beli. Belinya di harga berapa? Bisa langsung dipasang di sini harganya. Contohnya saya mau beli di harga 1 tick di atas 6.800 atau 2 tick. Contohnya diklik aja nih, misalnya let's say 2 tick di atas 6.800 yaitu 6850. Tinggal diklik 6850-nya, dia akan masuk ke sini. Jadi maka ketika harga last price di sini lebih besar, harga last price-nya lebih besar dari 6.800, baru akan dipasang antri. Dipasang antri di berapa? 6850. Oke. Tapi biasanya dia ketika langsung dipasang antri 6850 dia akan ngejar ke best bid nih, best offer. Biasa kena ke 6825. Jadi biasanya kalau mau 6800 biasanya langsung pasang 6825 aja satu tick di atas. Kalau mau 6850 berarti yang di kondisinya diganti jadi 6825, ini price-nya 6850. Jadi biar aman. Jadi dia akan 2 tick di atas resistance kita. Oke, kemudian tinggal masukin jumlah lotnya mau dibeli berapa. Jangan lupa pasang berapa lama mau dipasang. Maksimal bisa 1 bulan. Jadi 16 April sampai 16 Mei. 16 Mei hari Sabtu jadi 15. Nah, ini bisa pasang selama 1 bulan. Atau mau lebih pendek lagi, sebulan, seminggu aja lah. Nggak usah lama-lama, kelamaan. Kalau sebulan bisa juga. Tinggal di-confirm. Ini untuk yang support and resistance. Nah, bisa nggak sih kita belum punya sahamnya, kita mau lagi pasang kondisi beli, terus langsung pasang jual lagi? Bisa. Jadi kita belum punya barangnya nih. Misalnya nih, saya belum punya barangnya nih. Let's say saya belum punya barangnya Unilever, saya belum punya. Saya mau pasang kondisi ketika saya beli di 6825.
ketika dia nembus 6825 saya beli di 6850. Terus saat ini juga langsung saya pasang jual. Itu bisa banget. Kenapa? Karena dengan adanya kondisi ini itu bisa kita pakai. Jadi selama kondisinya ini belum terpenuhi, jadi kita akan barangnya akan kita keep dulu di servernya MNC. Ketika nanti udah kena di kondisi ini, baru kita akan anterin, kita pasang. Nah, let's say kita mau pasang jual nih. Tadi ini udah ya, kita udah pasang kondisi seperti ini, akan beli di 6850. Kemudian pasang jual. Biasanya pasang jual ini adalah let's say pasang jaga stop loss misalnya. Ya, ini buat yang tadi nanya-nanya stop loss ya, bagaimana cara mengamankan profit, trailing, dan lain-lain ya. Ini dibahas oleh Thomas dengan super order ya. Silakan Mas. Ya, nah ini untuk jaga stop loss. Jadi tadi kalau ini baik yang sudah punya barang ataupun tadi belum punya barang baru mau beli kemudian langsung jual, bisa pasang dua langsung. Nah, jaga stop loss misalnya let's say tadi modal kita 6850. Kita beli, kita jaga stop loss kita let's say berapa nih kita punya support kita misalnya 6.500 harga stop loss kita. Jadi ketika di bawah 6.500 sudah kita langsung jual. Oke, sama kondisinya dengan pakai last price. Nah, kalau last price ini jual, otomatis kita pasti pakainya lebih kecil. Kalau tadi mau beli lebih besar, harus menembus resistance kita. Kalau kita mau jual untuk jaga stop loss lebih kecil, karena dia nembus supportnya kita. Nah, let's say kita punya support itu 6.500. Oke, artinya ketika harga saham Unilever ini last price-nya 6.475, kita akan jual. Nah, maka price-nya kita masukin 6.475. Kita mau jual, let's say kita mau jual berapa banyak? Mau jual semua, tinggal 100% ini kita klik 100%, artinya kita jual semua, atau mau jual sebagian 50% dulu, atau mau jual berapa, atau kalau nggak mau pakai presentasi langsung aja masukin berapa, 2 misalnya, atau kita punya 20, udah masukin, artinya ini adalah stop loss kita. Jadi langsung kita jagain, jadi ketika kita tinggalin, otomatis transaksi kita udah kejaga di harga 6475, ini langsung hajar kiri, buang barang. Pasang lagi juga mau berapa lama, jangan lama-lama, misalnya seminggu, udah pokoknya saya jagain, dah tinggal di confirm. Yang tadi buy juga jangan lupa di confirm, nanti ketika di confirm ada checkbox-nya lagi yang muncul, dialog box yang muncul, dilihat lagi bener buy, kondisinya, dan jangka waktunya. Oke, kurang lebih untuk jaga stop loss-nya di sana, Om Luk. Oke, sekarang apakah kita bisa tahu saat beli atau jual antrian kita ada di mana? Antri beli dan jual. Jadi kan sekarang gini, kalau kita lihat dari book order itu kan sebenarnya ada di harga itu ada berapa orang yang sedang mengantri. Nah, di beberapa OLT itu kalau diklik itu kelihatan. Ini keseluruhannya. Ini di luar dari break order ya. Kalau break order itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Soalnya dia pakai kondisi. Jadi ini kayak dari order book ya, dari order book itu coba lihat di order book deh. Di order book. Kalau di split order sih kelihatan nih kita di antrian berapa. Kelihatannya di mana coba? Bentar. Nih. Sorry. Ini kita mau lihat di kalau di sekuritas lain sih adanya di order book. Lalu di order book itu kalau kita klik itu langsung kelihatan sih. Ini contoh nih misalnya ini udah tutup nih kayaknya nggak kelihatan order trackingnya. Ini di order tracking ini bisa dilihat sih kita masuk di nomor berapa, dilihat dari sini. Ambil nomornya order ID dari ini Thomas ya?
Iya, order ini dari kan ini ada order list, sebenarnya bisa diklik aja nih. Jadi nggak usah kita hafalin ID number ininya. Tinggal kita klik, ini akan keluar sih ini. Nih queue-nya kita ini ada tulisan queue ini, kita di antrian nomor berapa nih? Oke. Kawan. Lotnya berapa? Kelihatan di situ ya teman-teman ya. Jadi di order tracking ya. Gitu. Oke, ini nanti kalau misalnya ini nanti kita klarifikasi lagi kalau misalnya pada saat jam trading lagi jalan biar bisa kelihatan. Tapi coba aja itu tes. Either ada di order tracking atau ada di order list ya. Kalau order list itu dia itu order list order kita sendiri ya. Betul. Oke. Lalu ini katanya nih, kata Dewi ini ada jawaban nih. Itu di order list ada, kalau nggak salah klik di warna yang oranye akan muncul nomor antrian kita katanya. Bisa. Atau kalau nggak yang di order tracking juga bisa. Gitu ya. Jadi bisa langsung kelihatan di situ ya. Betul. Oke. Ini karena udah tutup aja jadi nggak kelihatan. Kemudian ini pertanyaannya langsung jadi satu nih. Bagaimana melihat untung yang sudah direalisasikan? Oke. Itu Thomas di portfolio yang performance. Oke. Itu ada di realize gain or loss. Itu bisa dilihat di account, posisinya ada di sini. Ya. Realize gain or loss. Nah, ini bisa dilihat nih. Misalnya dari Januari, Februari, Maret, mau tahun lalu kita lihat. Udah kelihatan ya teman-teman ya di sini ya. Ya. Oke. Ini kelihatan. Kemudian maksimum bisa buka berapa tab ya? Nah, ini tab sebenarnya ini sampai penuh di sini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang lebih. 9 buat kelihatan semuanya. Tapi di sini ini ada nomor nih. Ini bisa ada 10 tab nih. Berarti 10 kali 10 tuh ada 100 berarti. Ini bisa buka lagi nih. Ini kosong nih. Ini kalau ini saya pakai tab nomor 8. Ini kalau saya klik lagi nomor 1. Ini lihat ya, ini stock watch list, account information, ini satu akan beda nih. Tuh, beda kan? Ini saya mau buka yang lain. Saya buka lagi yang lain. Nomor 2 nih. Itu perlu di-save nggak, Thomas? Nggak, ini udah akan ke-save, di setting aja nih. By setting, kalau misalnya kita tab 1, kita buka struktur kayak gini, kemudian ketika kita log out, lalu masuk lagi, tabnya akan ngikut juga kayak gitu ya? Ya, terakhir. Nah, di setting, itu nih, add application start, itu last view menus yang ditik. Tuh, penting teman-teman ya, jangan show blank menu. Jadi kalau nanti dia restart lagi, itu akan balik ke halaman default yaitu blank. Jadi harus last view menus. Nah, ini apa yang udah kita buka kemarin atau terakhir kali kita buka tuh apa akan munculnya sama seperti yang terakhir kita buka. Oke ya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, tadi buka tab udah ya. Bisa nggak lihat beberapa chart sekaligus dalam satu tampilan monitor? Bisa. Ada yang namanya multi chart. Nih, di chart itu ada multi chart. Nih. Ini kalau mau, ini kan 4 ya. Ini bisa lihat mau berapa nih, berapa. Ini 2 kali 2. Mau yang misalnya 2 kali 3. Nih. Mau yang 2 kali 4. Nih. Maksimal 4 kali 4 ya? Tergantung layar monitornya sih. Kalau kalau lihat dari settingan ini maksimal 4 kali 4 ya? Iya betul. Tapi kalau layar nggak mau nih kayak gini nih. Karena layar saya kecil jadi begini nih. Jadi ini cocok kalau yang punya 4 layar. Betul. Punya, yang layarnya 4 layarnya multiple ya, cocok pakai ini ya. Tapi kalau, nah ini nih teman-teman ya, keuntungannya kalau teman-teman trading pakai komputer adalah you can view multiple information. Jadi kalau kamu monitor misalkan let's say 2 saham atau 4 saham atau 6 saham sekaligus, itu dengan menggunakan komputer itu akan jauh lebih powerful ketimbang kalau misalnya
pakai HP ya. Udah jawab ya. Jadi tadi penggunakan menu multi chart, kemudian grid-nya dilihat aja apakah 2x2, 3x3 atau sampai 4x4. Ya. Terus ini di charting ada juga nih intraday chart nih. Tadi yang di trader view, itu kan kelihatan tuh ada tick chartnya. Nah itu tapi kan versi kecil. Nah ini versi gedenya nih intraday chart. Nah ini juga bisa multiple, multiple nggak? Ini nggak bisa. Intraday chart satu, paling kalau mau buka di ini cuma satu sih. Atau ini dikecilin kali, dikecilin, kemudian buka lagi, dikecilin lagi, lalu disusun kali ya? Ya bisa. Kalau disusun gitu bisa. Kayak gitu, disusun kayak gitu tuh. Ya. Ini tapi mesti adjustment sih. Ini misalnya kecilin dulu. Buka lagi. Gitu. Nah ini jadi ada 2 kan. Ya. Tuh punya 2. Misalnya ini Telkom. Tuh, jadi ada 2. Mau jadi lebih banyak lagi bisa disusun aja. Jadi bisa dengan menggunakan multi tab, cuman harus di resize gitu ya teman-teman ya. Mesti disusun sekali, nanti di last week. Jadi bisa macam-macam kan nih, Bapak Ibu, ini kan ada tab ada 10 kita siapin nih. Jadi misalnya satu tab nomor 1 misalnya buat chart, tick chart gitu, udah penuhin tick chart semua. Yang kedua misalnya stock price juga bisa banyak nih. Ini saya edit sendiri nih. Ini dari order book biasa, namanya simple order book, adanya di sini nih. Jadi jangan pakai yang jangan pakai stock price ya. Kan kalau biasa stock price. Ini pakainya simple order book yang bisa diganti-ganti. Ini ada di ini nih, di quote di simple order book yang bisa di resize, bukan stock price. Kalau misalnya mau edit sendiri, atau kalau nggak mau edit sendiri, bisa yang namanya multi, itu juga bisa sih. Ini multi order book nih. Ini udah langsung otomatis. Bisa dimensi bisa 4x4. Sama. Mau banyak. Oke ya. Bisa nampilin chart internasional nggak? Saya sih belum pernah lihat sih. Indeksnya ada, tapi chartnya nggak ada ya. Nggak ada, iya. Indeks doang. Nah, kalau teman-teman mau belajar tentang chart internasional atau market variable itu ada kelasnya Satrio Utomo tuh minggu depan tuh ya, diikutin aja di Sahamologi mini kelas ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ya. Ini ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Super order udah, nanti yang lainnya coba baca di manual book-nya aja, minta ke Anwar ya. Itu basically in prinsip sama, cuman bedanya adalah di kondisinya saja ya. Oke. Realize gain loss apakah sudah bersih? Belum, itu masih gross ya. Ya. Itu masih gross. Apa perbedaan dari masing-masing fitur super order? Itu nanti baca di manualnya. Jadi ada yang tadi ya, ada yang GTC, ada yang segala macam. Itu ada semua ya, nanti dibaca di manual. Apakah bisa menampilkan multiple tick chart dalam satu layar? Tadi udah dijawab ya. Buka tabnya, resize ya. Nah, sehingga bisa multiple itu. Minimum spek RAM prosesor supaya bisa lancar. Waduh, jangan. Kalau itu tanyanya ke ambasador, jangan tanya ke Thomas. Thomas head of marketing online gitu. Ya pasti inilah pakai AMD lah, AMD yang bagus lah, AMD Radeon atau apa gitu ya. Iya. RAM-nya kalau komputer saya ini 16 atau misalkan 32 kayak begitu. Harus betul-betul prosesor bagus ya. Jadi invest lah di komputer kalau misalnya ingin menjadi trader. Kalau mau nonaktifkan margin bisa nggak ya? Soalnya pernah mau sell tapi malah buy, malah kena margin. Thomas gimana nih? Bisa. Itu tapi mesti ke call center sih, telepon. Mesti ke call center ya. Mungkin ada yang khawatir nih mungkin. Ya, bisa, itu bisa. Apa namanya, takut kena riba ya? Iya. Gitu. Telepon ke call center di 14 ini bisa ditelepon sih, 0. Melihat ARB atau ARA di mana? ARB atau ARA itu bisa dilihatnya dari stock ranking ya. Coba lihat stock ranking. Stock ranking kalau ARB itu namanya loss ya.
Kalau apa namanya top loser, kalau ARA itu namanya di top gainer ya, dilihat aja di sini Ya, ya. ini bisa diklik nih di top gainer top loser, kemudian pilih top loser nih ada. Gitu, tuh udah kebaca tuh. Tapi kalau ada notifikasi saham mana yang mau ARA atau saham mana yang mau ARB itu nggak ada. Iya. Kalau ada seperti itu kita semua untung banyak atau bisa meminimalisasi rugi dengan baik ya. Iya. Jadi Nah, lihatnya di top gainer, top loser, lihatlah di loser percentage ya. Kalau loser saja itu value-nya diurut dari besar ke kecil. Ya, ini bisa kelihatan dari panahnya sih. Jadi ada panahnya bentuk segitiga sama ada bentuk panah nih. Kalau bentuk panahnya udah kayak gini nih artinya udah ARB. Kalau masih bagus panah, banget ya. Gue baru tahu terus terang nih. Hah? Baru tahu gue. Iya. Ada panah kurus sama ada panah kurus sama panah gemuk. Betul. Kalau panahnya kurus ini ARB, kalau panah segitiga dia belum ARB, masih turun aja. Itu. Oke ya, clear ya. Jadi ada di stock ranking, top gainer, top loser ya. Ya. Cara pakai tools analisa di chart seperti Fibo retracement gimana nanti itu advance ya. Kalau saran saya kalau mau gambar-gambar Fibo retracement itu enaknya pakai investing.com ya. Karena kalau misalnya di sini teman-teman mau analisa pakai retracement dan lain-lain itu takutnya nanti kalah cepat sama orderan tadi gitu ya. Gitu ya. Oke, coba ada pertanyaan yang belum dijawab. Udah, cara membaca tabel netcash tadi udah. Kalau sudah transfer dilihat di screen apa? Di screen tadi, di screen portfolio udah dijawab tadi ya. Iya. Saya rasa udah. Bagaimana penggunaan stop loss juga udah. Mengatur multiple view dalam satu layar juga sudah. Default trading limit berapa tadi udah. Kalau mau balik ke 1:1 itu kontak ke customer service. Di Android ada service kita di 1500 899 bisa tolong ke situ, nanti ada langkah-langkahnya dari operator yang akan jawab, tinggal diikutin aja. Oke ya. Di Android ada menu speed order ada, cuman tadi ya nggak bisa drag and drop. Drag and drop-nya nggak bisa ya, gitu. Soalnya di PC belum diinstal, nggak kuat soalnya. Ya udah, kalau misalnya belum kuat, yang perlu diperhatikan adalah convenience-nya untuk drag and drop-nya belum ada, itu aja ya. Account info Bank RDN saya kok nggak muncul ya untuk pantau saldo di bank account saya, BCA. Masalah di bank account saya atau di MNC, biasanya di bank account-nya. Kayak saya gitu ya, saya punya rekening BCA, yang saya link dengan MNC, yang saya link dengan itu secara otomatis sudah langsung kelihatan di di MNC di klik BCA-nya. Biasanya nanti lihat di menu account information, kemudian investment account. Ya, itu. Nah, nanti coba dikontak sama banknya aja, apakah SID-nya sudah didaftarkan di nomor tersebut ya, di nomor account BCA aslinya ya. Mau nonaktifkan margin, banyak banget nih orang-orang yang nggak mau hilaf nih, gitu ya. Kalau dari HP, iPad, di mana settingnya ya? Itu di pojok kanan ya? Iya, di setting. Setting itu di menu depan juga ada. Di bawah yang warna orange. Oke. Di menu bawah yang ada orange ya. Gitu. Yeah. Kalau mau update account info bisa nggak? Bisa sih. Ke call center aja, misalkan ngerubah alamat email, ngerubah password, dan lain-lain ya. Betul. Gitu. Atau kalau nggak, yang tadi saya bilang ke sosial media juga bisa sih. Ke sosmed bisa ya. Iya. Asal jangan mbaknya atau ininya dimodusin ya. Untuk app yang paling update untuk download dari link di mana? Klik di di Google Play Store atau di iOS. Itu MNC Trade New ya. Itu untuk PC. Kalau untuk PC di mncsecuritas.id ada ya. Ya. Oh, mau tanya if match order dong, saya udah baca manual book cuma bingung ada auto sell-nya gimana gitu. Coba ini yang match order, coba match order. If match. Ini yang terakhir ya pertanyaan ya.
Nih, if If match. match Jadi order ya. konsepnya if match itu adalah ketika kita beli sebuah emiten, nanti dia akan langsung pasang otomatis untuk jual. Kebalikannya kalau jual, ketika kita jual nanti akan langsung kepasang lagi auto buy. Nah contoh, kita mau beli saham Aces misalnya. Jadi kita beli Aces sekarang misalnya nih ya, harga kanan di 1.250 sebanyak 1 lot. Nah, if match, auto sell, if match with price step. Jadi kita mau akan jual itu di harga berapa, itu dia pakai step. 1 step, 2 step, 3 step. Kalau misalnya contoh ya, saya pasang 5 step. Artinya 5 step ke atas dia akan auto jual. Jadi 5 step ke atas dari 1.250 berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Artinya dia akan pasang jual di harga 1.275 antrinya. Kalau mau pasang 10 step, paling maksimal 10 step. Jadi dia akan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di 1.300 dia jualnya. Langsung akan auto sell. Kebalikannya dengan sell, jadi ketika kita habis jual barang, misalnya kita udah jual nih di 1.240, kita akan beli lagi, buyback. Sama nih, misalnya 5 step. Kalau tadi kita habis beli terus jual naik ke atas, kalau habis jual terus beli pasti turun ke bawah. Stepnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti ketika dia harganya turun ke 1.215, dia akan buyback. Dengan jadi ini menu TikTok, Jadi ketika ketik di bawah, tok di atas kita jual. Nah, tapi cara ngitungnya, hitung pakai yang caranya Satrio ya. Minimum BEP berapa tik? Karena jangan sampai teman-teman ngejual dan ngebelinya itu ekspektasi terlalu tinggi-tinggi. Saya mau jual 16 tik ke atas, saya itu kejauhan. Misalkan nggak ada juga. Tik saya udah untung 3% ya saya jual gitu. It's really good. Ya, sama. Nah, ini juga yang kemarin diajarin sama Project ya di kelas tick chart itu, bahwa untuk fast trader itu kan ada beberapa tipe. Ada scalping trader, lalu ada range trader ya. Dia memanfaatkan range jual belinya. Kayak hari inilah misalnya contoh kasus INKP, range jual belinya 5.000 sampai 5.225 gitu ya. Nah, teman-teman pasang jual beli di range itu aja dengan menggunakan konsep if match ya. Banyak banget nih Thomas informasi yang bisa kamu sharing hari ini dan it's really useful buat teman-teman semua. Membantu. Hopefully sih bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah skill mereka ke depannya gitu ya. Karena banyak hal baru yang mungkin selama ini mereka nggak explore sendiri, tapi dengan adanya kegiatan ini mereka jadi tahu gimana mengoptimalisasikan untuk trading dan juga untuk investasi. Mungkin kalau tadi sebelum saya tutup untuk yang investasi, teman-teman bisa ngelihat di menu stock price ya. Di menu stock price itu ada di bagian finansial ya. Iya, betul. Nah, di menu finansial itu teman-teman bisa ngelihat dari parameter-parameter. Misalkan contoh EPS, PER, PBV, seperti itu ya. Nah, materi ini juga detailnya untuk analisis laporan rasio, itu nanti besok ada di kelas mencari saham under value. Itu teman-teman bisa lakukan gitu ya. Ini contoh kasus nih ya, hari ini ya. INKP ya, INKP itu sudah lumayan under value ya. Coba kalau kita lihat itu dia sudah di bawah 0,5 kalau nggak salah deh, dengan harga sekian. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa pelajari itu di kelas sahamologi yang ada di loket.com. Rp100.000 teman-teman sudah bisa belajar tentang how to find undervalue stock ya. Apakah dengan menggunakan dengan menggunakan relatif comparison, relative valuation, kemudian valuasi yang
kayak tadi ya, ngelihat cuman INKP-nya sendiri, tapi INKP dibandingin sama industrinya itu bisa ada di kelas valuation besok ya, besok malam. Pendaftarannya ditutup malam hari ini jam 9, jadi teman-teman biar nggak kehabisan slot, bisa langsung mendaftar ya. Kita ucapin terima kasih buat Thomas ya untuk materinya hari ini. Ya, terima kasih juga Om Luke kesempatannya bisa diajak bareng, bisa memperkenalkan MNC Trade ke teman-teman Tetra. Thank you juga untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya nih. Semoga berguna ya untuk tradingnya buat yang nggak tahu jadi tahu, kemudian yang udah tahu tapi kok baru nggak nih ada gini ya, boleh dipakai langsung dipraktekin dengan ilmu-ilmu yang sudah Om Luke berikan di seminar-seminar yang Om Luke nih. Oke, materi juga nanti saya coba summarize dan juga di upload ya di youtube.com Sahamologi TV. Jadi teman-teman bisa langsung aja subscribe Sahamologi TV, karena materinya nanti kalau misalkan teman-teman mau review lagi atau mau lihat lagi, itu ada di Sahamologi TV di YouTube ya. Terima kasih Thomas, terima kasih semua. Selamat sore dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.